Film dimulai dengan adegan perampokan di sebuah bank yang dilakukan oleh beberapa kawanan perampok. Di sana juga terdapat seorang agen FBI yang sedang menyamar, dan ia bernama Jeffries. Agen FBI itu tampaknya sedang ingin membujuk agar kawanan perampok itu mau keluar untuk menyerahkan diri. Namun sialnya ketika perampok mulai mendengarkan saran Jeffries, saat itu juga serangan datang dari para FBI akibat salahnya koordinasi. Hal itu pun menewaskan semua perampok yang ada di sana. Jeffries pun marah besar dan menguapkannya kepada Harley yang diketahui telah mengambil keputusan atas serangan tersebut. Sialnya lagi, Jeffries malah dianggap telah gagal dalam misi penyamarannya, termasuk memukul Harley yang sesama agen FBI itu. Atas hal tersebut ia pun dimutasi menjadi staf administrasi meski ia sendiri merupakan agen penyamaran terbaik di satuannya. Scene berpindah di sebuah sekolah berkebutuhan khusus. Terlihat seorang anak bernama Simon yang merupakan salah satu murid di sana, dan ia diberi sebuah buku teka-teki oleh gurunya. Namun siapa sangka buku itu akan membawa malapetaka untuk keluarga Simon. Di sini Simon dikisahkan sebagai anak berkebutuhan khusus. Ayah dan ibunya terlihat sangat menyayanginya meski ada keterbatasan dalam putranya itu. Di kamarnya Simon mulai membuka buku teka-teki yang baru didapatnya dari sang guru. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan teka-teki di buku tersebut yang berisi banyak angka yang acak. Hingga kemudian ia pun menemukan adanya nomor telepon dari teka-teki itu. Simon yang begitu polos langsung menghubungi nomor tersebut yang diketahui merupakan nomor NSA, dan ia ternyata telah memecahkan kode keamanan bernilai $2 juta yang telah disematkan dalam buku teka-teki yang baru didapatnya. Dean yang menerima telepon itu pun langsung melacak lokasi Simon dan ia segera memberitahukannya pada Leo mengenai temuannya itu. Tak sampai di situ mereka pun menghubungi atasannya yang bernama Nick. Meski Dean dan Leo sempat berdalih jika kode itu seharusnya aman jika disimpan di dalam buku teka-teki anak, namun Nick yang mengetahui kebocoran kode tersebut langsung lagi kedua bawahannya itu, dan ia menganggap bahwa Simon merupakan ancaman untuk program rahasia NSA yang bernama Mercury. Kembali ke Simon, tempat tinggalnya kini didatangi oleh seorang detektif bernama Peter yang diketahui merupakan suruhan dari Nick. Detektif itu tanpa basa-basi langsung membunuh ayah dan ibu Simon. Namun ia tak berhasil menemukan Simon di rumah tersebut. Peter juga membuat seolah-olah itu merupakan aksi bunuh diri, dengan meninggalkan sidik jari ayah Simon di pistol yang digunakannya. Jeffries yang kini hanya bekerja santai sebagai staf administrasi malah ditugaskan untuk mengunjungi TKP yang menjadi lokasi pembunuhan. Di sana ia bertemu dengan detektif Nicole dan kawanan polisi lainnya yang sudah sampai lebih dulu. Di tempat tersebut awalnya Nicole menilai jika kasus kali ini merupakan murni aksi bunuh diri. Namun Jeffries tak percaya begitu saja, terlebih ketika ia mendapati pistol yang nilainya terlalu mahal untuk dimiliki seorang korban yang hidupnya biasa-biasa saja. Simon yang tadi sempat tidak diketahui keberadaannya juga berhasil ditemukan oleh Jeffries yang ternyata sedang bersembunyi di sebuah lemari. Simon pun langsung dibawa ke rumah sakit meski sepanjang perjalanan ia terus meronta-ronta atas apa yang baru dialaminya. Dari sinilah akhirnya Jeffries mengetahui bahwa Simon merupakan anak autis. Keesokan harinya rasa penasaran dan belas kasihan nampaknya terus membayangi Jeffries. Hingga di malam berikutnya ia berinisiatif untuk kembali menengok Simon. Ia pun dikejutkan dengan tidak adanya anggota polisi dan perawat yang bertugas jaga di sana. Menyadari adanya kejanggalan, Jeffries pun mencari Simon dan ditemui sudah berada di lainnya. Sempat terjadi aksi tembak-menembak antara Jeffries dan Peter yang sedang menyamar menjadi dokter di rumah sakit tersebut, hingga pada akhirnya Jeffries pun berhasil membawa Simon kabur menggunakan mobil ambulans. Kini giliran aksi kejar-kejaran yang disertai dengan penembakan hingga membuat mobil ambulans yang dikendarai Jeffries pun hilang kendali dan menepi di bahu jalan. Simon bahkan sempat akan tertabrak kereta ketika Jeffries luput saat berusaha berlindung di balik pagar pembatas jalan. Beruntungnya Simon masih bisa diselamatkan oleh Jeffries dan kini mereka menumpang di kereta tersebut. Namun lagi-lagi mereka harus menghadapi pria misterius suruhan Nick yang ternyata turut naik ke kereta di stasiun lainnya. Meski pada akhirnya Jeffries bisa menyingkirkan pria tersebut dengan melemparnya keluar kereta. Setelah semua aksi tersebut, kini Jeffries memutuskan untuk mendatangi rumah salah satu temannya yang bernama Tommy. Di sana ia sempat menceritakan semua yang telah terjadi padanya dan Simon.
Tommy juga sempat menyarankan agar temannya itu mau menyerahkan Simon kepada pihak kepolisian. Namun Jeffries yang menyadari situasi sulit saat ini jelas menolak saran tersebut dan ia malah ingin meminjam mobil Tommy untuk membawa kabur Simon ke tempat yang aman. Keesokan harinya perjalanan pun dimulai. Namun bukannya menuruti perintah Jeffries, malah Simon minta untuk pulang ke rumahnya. Bahkan anak laki-laki itu sempat kabur dari mobil sebelum mereka memulai perjalanannya kali ini. Jeffries yang awalnya menolak pada akhirnya tetap menuruti permintaan Simon. Menariknya di sini Simon ingin memberitahu Jeffries apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya dengan melakukan reka ulang ketika sampai di rumah. Mulai dari membuat susu hingga melanjutkan bermain dengan buku teka-tekinya termasuk dengan menghubungi markas NSA ketika Simon berhasil memecahkan teka-teki kode rahasia milik NSA. Kemudian petugas NSA itu pun kaget karena secara mengejutkan anak laki-laki yang mereka targetkan selama ini malah justru meneleponnya kembali. Namun telepon itu tak berlangsung lama. Setelah Leo menyadari adanya suara Jeffries yang telah merebut telepon itu dari Simon. Di markas NSA, Dean dan Leo sempat berdebat karena telepon tadi. Mereka nampaknya tidak ingin memberitahu tentang telepon tersebut kepada Nick hingga pada akhirnya mereka kembali membuat kode dan mengirimkannya melalui email. Secara menakjubkan Simon dengan mudah membaca kode tersebut yang ternyata merupakan undangan dari Dean dan Leo untuk bertemu tepat pukul 12 nanti di sebuah tempat makan. Singkat cerita mereka pun akhirnya mengembangkan super kode dengan biaya yang sangat besar dan diyakini akan sangat sulit ditembus bahkan dengan komputer super canggih sekalipun. Namun sayangnya kode super canggih yang diberi nama Mercury itu malah berhasil dipecahkan oleh Simon yang membuatnya dianggap sebagai ancaman karena berpotensi untuk bisa menciptakan kode itu sendiri di kemudian hari. Tapi tak lama kemudian obrolan singkat di antara keduanya pun terhenti setelah Dean tiba-tiba terjatuh karena ditembak dari belakang oleh Peter. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran namun sayangnya Peter masih bisa lolos dari pengejaran. Leo yang mengetahui kematian Dean kini merasa sangat tak tenang. Ia sangat khawatir akan keselamatan dirinya yang bisa saja bernasib sama dengannya. Namun Emily merupakan rekan kerjanya jika memberi saran agar Leo menggunakan mesin tik untuk mengirim pesan. Mengingat email dan nomor teleponnya kini sudah disadap oleh Nick. Namun naas saat sudah selesai menggunakan mesin tik untuk mengungkap semua kejahatan Nick, Leo malah didatangi Peter yang langsung menghabisinya saat itu juga. Singkat cerita di hari berikutnya Emily yang tiba di tempat tinggal Leo kini dikejar oleh mayat rekan kerjanya itu dan ia pun langsung menghubungi Tommy agar bisa dipertemukan dengan Jeffries. Dalam pertemuan tersebut Emily membawa lembaran kertas yang sempat diketik oleh Leo sebelumnya tewas. Kertas tersebut berisi tentang keterlibatan Nick dalam aksi pembunuhan orang tua Simon dan Dean. Berbekal salinan dari hasil ketikan Leo, Jeffries memberanikan diri untuk menemui langsung Nick di rumahnya dan ia mulai menyatakan tujuannya agar Nick mau mengungkap tentang bocornya kode super canggih yang berhasil dipecahkan oleh seorang anak berusia 9 tahun. Atau jika menolaknya maka Jeffries mengancam akan menyerahkan hasil ketikan Leo itu kepada Senat Komite Pengawas. Seolah tak terima dengan ancaman tersebut, Nick menyadap telepon detektif itu ketika ia tengah menghubungi Tommy yang sedang membahas tentang rencana mereka untuk membawa Simon menggunakan helikopter untuk program perlindungan saksi. Esok harinya Tommy dikejutkan oleh kedatangan Nick yang ternyata sudah ada di ruangan pimpinannya yang bernama Lomax. Sialnya pria jahat itu malah mengambil alih kasus kali ini atas nama NSA. Pria itu bahkan mengatakan bahwa FBI tidak perlu lagi ikut campur dalam mengurus Simon karena sekarang NSA akan langsung turun tangan. Namun ternyata Tommy juga tak kehilangan akal. Ia pun memberikan berkas ketikan Leo dan beberapa bukti lainnya kepada pimpinannya itu yang semakin mengarahkan tuduhan yang kuat kepada Nick sebagai dalang dari beberapa kasus pembunuhan selama ini. Singkat cerita, Nick yang sudah siap naik helikopter bersama dengan Simon justru dikejutkan oleh Jeffries yang ternyata sudah ada di dalam helikopter. Perkelahian keduanya pun tak terelakkan hingga pada akhirnya detektif itu berhasil menembak Nick sebelum dia jatuh dari atap gedung. Sementara Peter yang sebelumnya sempat melakukan baku tembak akhirnya tewas setelah tembakan dari FBI menghujaninya. Di akhir film terlihat Jeffries dan Stacy yang sedang mengunjungi Simon. Anak laki-laki itu kini sudah kembali ke sekolah dan Jeffries memberikannya buku teka-teki yang merupakan buku kesukaan Simon.
Awalnya Simon tidak mengenal Jeffries, namun ketika detektif itu memperkenalkan dirinya, Simon kembali teringat dengan sosok Jeffries. Kemudian keduanya pun berpelukan dan film pun berakhir.